Yang lampau, maka present perfect
sesuatu yang sudah dilakukan di waktu yang lampau, sudah dimulai di waktu yang lampau, dan saat ini masih berimpak, ya, masih relate dengan saat ini. Nah, setiap tenses memiliki form masing-masing. Present tense menggunakan form berapa? Satu. Past tense? Dua. Future? Future? Satu. Kira-kira kalau perfect menggunakan form berapa? Tiga. Nah, jadi segala tenses yang sudah perfect menggunakan form tiga. Nah, untuk rumus utamanya adalah penggunaan have atau has. Jadi have atau has itu menjadi pola kuncian yang diikuti dengan pola bentuk ketiga. Maka nanti untuk rumus present perfect itu have atau has diikuti form 3. Ya, have atau has artinya bukan memiliki atau menggunakan, tetapi dia fungsinya adalah sebagai formula, sebagai rumus, ya, untuk membentuk present perfect, ya. Jadi ibarat kata dia seperti kata bantu yang fungsinya adalah membantu kata kerja utama. Nah, ketika subjeknya adalah are you reading, dia menggunakan have. Ketika subjeknya adalah she, dia menggunakan is. Nah, ada beberapa fungsi dari present perfect itu apa sih? Nah, ya, jadi fungsinya adalah menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di waktu lalu dan saat ini masih dilakukan. Misal, I have lived in the city for 10 years. Aku sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun. Nah, kira-kira cara pindah kapan? Belum jelas. Intinya bahwa saya sudah ada di kota ini, ya, selama 10 tahun. Terus misal, I have taught in school since 2020. Saya telah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2020. Berarti saat ini masih. Kira-kira berhenti ngajar kapan? Aku nggak ngajar kapan? Nah, itu belum jelas. Intinya kita sudah memulai beberapa waktu yang lalu dan saat ini masih dilihat dengan kondisi yang sekarang. Nah, kunciannya apa? Biasanya ditandai dengan kata for, artinya selama, atau since, artinya sejak. Aku sudah menunggu sejak lama. Saat ini berarti masih tunggu. Kira-kira kalau berhenti menunggu kapan? Sudah jelas. Intinya bahwa saya sudah menunggu nih, berarti lama, ya. Selama bisa berapa lama atau sejak berapa lama, dan saat ini berarti masih dilakukan. Terus yang kedua, menceritakan pengalaman, ya, yang ibarat kata itu seperti sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Nah, misal, the woman has visited several countries, ya. Jadi kayak dia punya pengalaman yang lalu. Jadi kayak dia, misal, wanita itu sudah mengunjungi beberapa negara. Jadi pengalaman bisa bepergian kemana, atau sudah tinggal di mana saja, atau misal sudah sekolah atau bekerja di mana saja. Nah, kita boleh menggunakan present perfect juga. Terus bisa juga menceritakan peristiwa, ya, yang baru saja terjadi sebelum pembicara itu berbicara atau selesai berbicara. Dalam aspek itu bisa kayak baru saja, barusan misalnya, I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Nah, berarti baru saja dilakukan. Baru saja dilakukan, jadi ketika ngomong itu berarti dia lagi baik. Berapa waktunya? Dia menjelas intinya bahwa dia baru saja menyelesaikan PR. Misal aku baru saja datang ke kelas. Terus bisa juga menyatakan peristiwa yang telah terjadi di waktu lama, tapi waktu tidak jelas. Misal, they have been friends since childhood. Mereka sudah berteman sejak kecil. Sejak kecilnya itu dari sejak lahir, sejak berapa bulan, sejak TK, SD atau tahun, nggak jelas bahwa berarti memang mereka sudah memulai sejak lama. Nah, dan nggak jelas waktunya kapan. Kalau tadi kan jelas selama atau sejaknya jelas. Tapi kalau ini sejak kecil, kalau ini sekarang besar atau dewasa, kita nggak tahu. Nah, terus bisa juga menceritakan peristiwa, ya, yang telah selesai di waktu yang memang sudah berlalu. Dia sudah membaca buku kemarin. Memang secara makna hampir sama yang dengan past tense, ya, sesuatu yang memang sudah terjadi di waktu yang lama. Nah, terus beberapa penanda padu dari simple present
never, already ya. Have you ever been to Paris? Misal, pernah pergi ke Paris? I have never seen that movie. Aku gak pernah lihat film itu. Atau misal they have already finished their study. Misalnya mereka sudah menyelesaikan studi mereka atau pendidikan mereka. Nah, bisa juga menggunakan penanda waktu yang ini atau menggunakan penanda waktu yang artinya belum. Misal, she has finished her homework. Misal, dia belum menyelesaikan PR. Atau I will just arrived home. Aku baru saja sampai di. Atau bisa juga menggunakan kata for atau since yang tadi ya. Misal ya, she has lived here for 5 years. Dia sudah berada di sini selama beberapa tahun. He has worked here since 2010 misalnya. Dia sudah bekerja di sini sejak tahun 2010. Nah, biasanya ini yang jadi kunci utama. Relate-nya dengan saat ini. Ketika ada for dan since itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sudah lama, sudah terjadi, sudah dimulai dan saat ini masih relate dengan saat sekarang. Oke, sekarang fill in the blank these sentences by using have or has. 1 has, 2 has, 3 has, 4 has, 5 6 has, 7 have, 8 have, oke, 9 have, 9 have. Nomor 1 have, 2 have, 3 4 5 itu jamak. Tunggalnya apa? MAN. Jamaknya MAN. Maka dia have 2 has 7 have 8 9 10 have. Oke, 1 have 2 have 3 have 4 has 5 have 8 6 dia cenderung tunggal berarti has 7 8 9 10 I have. Nah, oke, 1 has dengan John, artinya John ya. 2 have 3 have 4 5 has 6 7 has 3 pohon 1 ya. 8 9 has 10 ini kayaknya ada di video ya. Pasti banget ini. Nah, oke. Terus bagaimana ketika kita ingin membuat pola aktif dan pasif ya? Nah, untuk membuat pola aktif kita tinggal have atau has terus diikuti dengan verb 3. Jadi Ayuide memakai have, Hien memakai has ya. Nanti diikuti verb 3. Untuk membentuk pola positif tinggal has verb 3. Negatifnya have plus not plus verb 3. Interrogatifnya tinggal have atau has plus subject plus verb 3. Misal, he has written a letter for an hour. Dia sudah menulis surat selama sejam. Apakah sekarang kita masih tulis surat? Masih. Tulis suratnya sejam. Selesainya kapan? Kalau tulis surat kok sejam nggak selesai misalnya. Selesainya kapan juga nggak jelas. Terus pola negatifnya gimana? Tinggal ditambahkan. He has not written a letter for an hour. Interrogatifnya pola tinggal di
bekerja sebagai guru sejak 2015, maka yang tidak ditambah dengan saja. I have not worked as teacher since 2015. Interrogatifnya polanya kayak tinggal di balik saja. Have I worked as teacher since 2015. Jadi membentuk pola positifnya tinggal have has plus verb 3. Terus bagaimana untuk membentuk pasif? Nah, untuk membentuk pasif biasanya segala preposition yang ada perfect itu menggunakan be di belakang. Nah, menggunakan be sama adanya perubahan agen ya, subjek ke objek, objek ke subjek. Jadi ketika subjeknya ada di sini maka dia tetap ya I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi it, tetap it. Jadi ini akan berlaku sama untuk semua kalimat pasif di semua tenses. Nah, untuk membentuk pola pasif kita tiga subjek have atau has ya diikuti be plus verb 3. Negatifnya tinggal ditambah subjek have, has, not terus be plus verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik have atau has plus subjek be plus verb 3. Misal, kalian mungkin cukup familiar dengan kata I have been. Nah, berarti itulah present perfect. Biasanya lagu atau tulisan film, lirik lagu itu banyak sekali menggunakan kayak I have been atau tulisan she or he has been. Nah, berarti dia menggunakan present perfect. Nah, misal John has written some letters for an hour. John telah menulis sejumlah surat selama sejam. Nah, di situ kalau kita lihat ya John sudah menulis beberapa surat selama sejam. Nah, berarti saat ini masih tulis. Selesainya nggak jelas. Pokoknya selama sejam itu tulis terus. Berarti, selesainya juga nggak jelas kapan. Intinya selama sejam tulis terus. Nah, bagaimana untuk membentuk pasifnya? Maka some letters ke depan. Karena some letters itu jamak, dia sebagai D, maka gunakan have. Maka some letters have been. Tinggal mengikuti saja. Di pola aktifnya menggunakan verb 3, maka di pola pasifnya juga sama. Masih menggunakan verb 3, jadi kita nggak berubah berapa menjadi verb 3. Nah, some letters have been written by him for an hour. Negatifnya sudah ditambah not. Sudah ditambah not. Some letters have not been written by him for an hour. Interrogatifnya tinggal polanya dibalik have. Some letters been written by him for an hour. My friends have done English test since 2 hours ago. Nah, teman-temanku sudah mengerjakan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu itu sudah mulai dan saat ini masih. Nah, kira-kira soalnya berapa? Sesulit apa kok sejak 2 jam yang lalu itu nggak selesai? Selesainya kapan nggak jelas. Nah, terus bagaimana kita membentuk pola pasif? Maka English test turunnya English test karena dia cenderung tunggal kata gantinya maka English test has been done ya, has been done by them since 2 hours ago. Negatifnya pola tidak ditambah negatif saja. Has not been. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. Selama sejak nggak selesai misalnya kita sudah melihat film baru selama sejam. Dari negatifnya sudah ditambah
bagaimana untuk pasif, maka sebuah film yang telah dilihat oleh kita selama sejam, maka ya tinggal new movie. Nah, terus sebuah film barunya Pak Ses. Ini bagi mungkin Jasmine, Kopri, tinggal aja ya sih, by us ya, for an hour. Terus berarti negatifnya maka dibagi dua. Tinggal has atau has not. Terus itu artinya berarti tinggal dibalik ya, has itu sin by us for an hour. Terus kita contoh satu lagi. Akan pakai ya bisa misalnya anak-anak telah bermain kelereng. Nah, since 2 hours ago misalnya, anak-anak bermain kelereng sejak 2 jam yang lalu, bukan nggak berhenti. Selesai kapan nggak jelas. Saya inginnya bahwa anak-anak bermain kelereng sejak 2 jam yang lalu. Nah, maka negatifnya tinggal ditambah not, have not. Terus interrogatifnya mulai tinggal dibalik. Have the children. Remember since 2 hours ago. Nah, terus membentuk maksudnya kelereng telah dimainkan anak-anak sejak 2 jam yang lalu. Maka tinggal pilih yang ada. Nah, have or has. Have. Oke, tinggal pilih terus happy. Play by them ya. Since 2 hours ago. Maka pola negatifnya akan ditambah not. Dan interrogatifnya tinggal dibalik. Dimulai dari since 2 hours ago. Next, multiple choice. Jadi sekarang choose the first answer ya. Active to passive sentence ya. Rumusnya tadi have atau has ketiga. Kuncinya have atau has plus verb 3. Ya, dari have Yakin? Dan itu ketiga. Oh, salah. Bisa reguler, bisa irregular. Have, has ketemu verb 3. Benar. Tadi bisa diikuti kata since, for, already, yet, ever, atau never. Maka Oh iya. A, B. Sama ya. Yes. Has, oke, has, B, B ya. Oke, C. A, B, C, D.
Bin writer, writer. Oke, ya. Oke. Has been. Oke. Oke, yang A ya. ABCD Has has been. Oke, jelas? Oke, has been prepared. Itu present perfect ya. Nanti kita akan continuous kita saja. Nah, kayak gitu diskusi kalau present continuous. Kira-kira ada yang tahu untuk continuous itu kegiatan yang dilakukan kapan kira-kira? Menunjukkan kapan? Continuous. Sedang. Nah, continuous sedang. Kalau present berarti saat ini. Nah, berarti kalau present continuous itu menunjukkan bahwa kegiatan aktivitas atau peristiwa itu sedang dilakukan pada saat ini atau pada saat sekarang. Ketika si pembicara itu sedang berbicara, misal saya sedang berbicara, misal I am talking with my students. We are studying English. I am teaching English. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Ketika si pembicara berbicara. Nah, present tense menggunakan verb 1, past tense verb 2, future verb 1, perfect itu verb 3. Kira-kira kalau continuous itu verb keberapa? Verb ing. Nah, jadi untuk membentuk pola rumus kita tinggal menggunakan kata kerja bentuk ing yang menunjukkan sedang. Nah, tetapi karena ini nilainya dengan present saat ini, maka to be yang digunakan adalah to be present. Maka to be-nya adalah SMA plus verb ing. Siapa yang menggunakan is? He, she, it. Siapa yang menggunakan F? I. Siapa yang menggunakan A? Oke, you, we, dan they. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Nah, misal I am teaching English, we are studying English. Jadi sesuatu yang sedang kita lakukan. Atau yang kedua, bisa juga menceritakan aktivitas kejadian yang masih berprogres, yang sedang disiapkan untuk yang akan datang. Bisa, she is studying for her exams. Nah, dia sedang belajar untuk ujiannya. Jadi sedang dilakukan dan persiapan untuk peristiwa selanjutnya. Terus bisa juga ketika ingin membuat rencana, ya kita mau rencana, kita mau buat planning misal, ya bisa juga. Misal we are meeting at 3 PM tomorrow. Nah, kita akan isinya kita sedang meeting besok jam 3 besok. Bisa juga, tapi ini jarang digunakan ya untuk menunjukkan kayak planning ini jarang digunakan. Yang keempat, menunjukkan situasi yang itu baru sementara. Nah, misal he is staying with his parents until he finds a new apartment. Dia sedang tinggal dengan keluarganya sampai dia menemukan apartemen baru. Nah, jadi ibarat kata sesuatu yang memang masih sementara dan mungkin nanti masih akan melakukan aktivitas yang baik. Terus yang kedua itu menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa berubah-ubah. Nah, misal ya, price are increasing every month. Misal ya, harga itu sedang naik setiap bulan. Nah, jadi misal harga beras itu sedang naiknya setiap bulan. Jadi menunjukkan sesuatu yang berubah-ubah. Misal cuaca yang selalu berubah-ubah, misal harga atau aktivitas ya, atau peristiwa yang sekiranya itu mungkin lagi happening dan mungkin
terjadi perubahan. Nah, penanda waktunya apa? Present continuous itu biasanya kaitannya dengan sekarang, saat ini, nanti malam, nanti sore, pagi ini, sore ini, malam ini, segera. Nah, biasanya menuju ke waktu-waktu yang lebih dekat dengan sekarang ya. Jadi nggak ada besok itu enggak, tapi lebih ke saat ini, misalnya misal pagi, siang, sore, atau sekarang ini. Terus oke, sekarang fill in the blank by using is and or are. Ayat 2 is 3 4 5 6 7 8 9 is 10. Oke, next. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pola pasif ya dan aktif? Oke, ketika kita ingin membentuk pola aktif, kita tinggal gunakan to be SMA plus kode ya. Nah, to be harus sesuaikan dengan subjek. IUD menggunakan apa, dia juga menggunakan apa, dia harus relate. Nah, untuk penggunaan rumusnya, polanya itu tinggal subjek to be SMA plus kode ya. Negatifnya tinggal ditambah not, subjek to be SMA plus not plus kode. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus kode. Misal, I am reading book now. Aku sedang membaca buku sekarang. Aku tidak sedang membaca buku sekarang, maka tidak ditambah not. I'm not reading book now. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Am I reading book now? Apakah aku sedang membaca buku sekarang? Jadi menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan, gitu ya. Terus untuk membentuk pasif ya, untuk membentuk pasif, tenses yang ada pola continuous itu biasanya menggunakan being biasanya. Jadi untuk membentuk pasif di dalam present continuous atau segala tenses yang ada continuousnya itu menggunakan being. Being itu tidak dipisah ya, terus to be terus enggak, being itu biasa jadi satu. Tulisannya memang being. Misal subjek plus to be SMA plus being plus verb 3. Nah, jadi untuk membentuk pasifnya itu to be SMA plus being plus verb 3. I am writing a novel. Maka novel sedang ditulis olehku, maka a novel. Nah, nanti tinggal diikuti a novel karena dia it, maka diikuti is. Maka a novel is plus being written by me. Negatifnya, novel is not being written by me. Interrogatifnya pola tinggal dirubah, is a novel being written by me. You are borrowing the books ya. The books, buku karena dia jamak, maka dia gunakan a. Maka the books are being terdiri dari kata borrowing, maka borrow pakai id. By siapa? By you. Negatifnya pola tinggal ditambah not ya. The books are not. Terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik saja. Bisa is teaching English now misalnya. Akan negatifnya tinggal tambah not. Listen atau is not. Terus interrogatifnya tinggal dibalik, is teaching English now. Terus pasifnya bahasa Inggris sedang diajarkan oleh Hijrah, maka ya tinggal Inggris. Akan dibaca juga maka kuliah atau pelajaran maka is. Terus diikuti being. Konkret dari kata teach itu apa? Teach. Konkret dari kata teach itu apa? Tahu.
Maka negatifnya tidak tambah 0 ya. Terus itu negatifnya pola dibagi balik saja. Tinggal seperti ini ya. Bukan dalam bentuk present continuous ya, kita bukan continuous. Sekilas saja. Nah, kalau tadi present continuous itu menunjukkan kegiatan aktivitas yang sedang dilakukan sekarang ya. Nah, kira-kira kalau simple past continuous kira-kira sedang dilakukan di waktu yang kapan? Lampau. Nah, present continuous sedang dilakukan di waktu saat ini sekarang ya. Nah, kalau past continuous, nah dilakukan di waktu yang lampau berarti sedang dilakukan tetapi di waktu yang memang lampau. Nah, apakah relate dengan saat ini? Ya tidak ada relate-nya ya. Tidak ada kaitannya dengan saat ini. Kalau tadi present continuous itu menggunakan pola to be SMA plus voting, maka kalau simple past continuous menggunakan pola plus were plus voting. Kira-kira subjek siapa yang menggunakan bus? Kalau were B. Bus tadi tambahan satu A ya, jadi bus itu A, I, I, dan D. Kalau were itu U, I, dan D. Secara fungsinya ya tadi menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan tetapi waktu yang lampau. Waktu yang lampaunya itu waktu yang kapan? Waktunya seperti kayak simple past tense. Mungkin bisa kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau sesuatu yang mungkin belum jelas dalam kemarin, atau kemarin bisa berapa menit yang lalu itu kan tidak jelas ya, beberapanya tidak jelas, atau sesuatu yang pasti sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 minggu yang lalu itu jelas. Jadi waktunya waktu yang memang lampau. Nah, kira-kira fill in the blank by using bus or were. Bus 2, bus 3, ber 2, ber 5, bus 6, bus 7, bus 11. Nah, jadi menunjukkan sesuatu yang memang sudah berlalu, ya. Sedang dilakukan tapi sesuatu yang memang sudah berlalu. Misal kayak ini. Nah, misal seperti ini. I was reading book yesterday. Aku sedang baca buku kemarin. Apakah sekarang masih baca? Sudah. Misal ada yang tanya, what did you do? Misal kemarin malam aku lagi ngapain? Misal kemarin malam tadi baca buku. Apakah sekarang masih baca? Ya enggak lah, bacanya tuh kemarin. Kemarin kamu kan lagi apa? Kemarin. Oh kemarin tadi nonton TV. Maka lagi nonton TV nya pada kemarin. Nggak ada relate-nya dengan saat ini. Jadi sedang dilakukan di waktu yang lampau. Nah, secara polanya itu sama kayak present continuous ya. Kalau present continuous tadi itu punya SMA plus
whisper plus hop tree sama ya, dia punya pola yang sama. Kita akan coba ya soal misalnya, misal seperti ini, Miss Tira was teaching English yesterday misalnya. Miss Tira mengajar bahasa Inggris kemarin. Sekarang langsung ajar ya, enggak ngajar kemarin. Nah, maka negatifnya tinggal tambah terus intervalnya pola tinggal dibalik ya. Terus intervalnya berarti bahasa Inggris diajarkan oleh Miss Tira kemarin. Maka tinggal Inggris karena belajar berbulan maka harus sebagai kalau ya kalau Miss Tira yes oke, maka untuk membentuk kubrik hari tinggal ditambah jadi tinggal seperti ini saja. Oke, misal di sini ya. Oke, kira-kira saya kaitkan ke dunia saja. Ini kira-kira ada soal seperti ini. Kira-kira what is the answer A, B, C, D? Para pekerja sedang memecah tembok. What was the Nah, pasifnya A, B, C, D. Kuncinya di sini. Maka dia adalah present continuous. Kira-kira pasifnya nah, ini gabungan dengan tadi ya, present continuous dan past continuous. Kira-kira the word was apa ini? The word itu present atau past continuous? Present. Kira-kira pasifnya present continuous itu yang mana? Maka ya ini nih ya, tembok-tembok sedang dicat oleh para pekerja. Nah, kira-kira pasifnya yang mana? Oke, yang D. Pasifnya yang D. Maka ketika pola positifnya dia itu bintang present, pasifnya juga pasti present. Kalau coba saya mainkan di sini, kalau di sini buat maka jawabannya A. Jadi hati-hati ini. Soal nanti kan ada kemungkinan ya. Jadi hati-hati. Nanti kalau kalian memilih, diperhatikan apakah itu present atau past continuous. Saya cuma ganti rubah ini. Nanti jawabannya bisa berbeda ya. Jadi kalau present continuous itu B-nya SMA, maka pasifnya juga pasti SMA. Kalau di situ adalah tubuhnya past tense atau verb, maka pasifnya itu juga pasti was atau verb. Kuncinya di situ. Oke, seperti itu ya. Nanti ini bisa kalian pelajari. Ini seperti ini. Okay, I think this all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai orang pelajaran
Yang penting punya Masih bunyi kan Oh ya.